Imam Ghazali, beliau mengerti di zamannya ada sufi asli, ada sufi palsu. Ightarru bizayyi wal hayyi'ati wal mantiq fayajlisuna ala sajadat ma'a itraqir ra'si wa idghali fil jayb kal mutafakkir. Ya, bizayy ini pakaian sufi. Emang pakaian sufi ada ya? Ternyata sufi itu nggak punya pakaian khusus, cuma beberapa mursyid tertentu dia suka pakai serban tertentu. Misalnya Allahyarham Syekh Nazim Haqqani, kemudian yang masih hidup muridnya Syekh Hisham Kabbani dan anaknya Syekh Muhammad, ya, Syekh Muhammad Kabbani, Syekh Muhammad Al-Haqqani, itu suka pakai serban, Orang mengira itulah pakaian sufi. Enggak, akhirnya muncullah kelompok pranknya. Bahkan di antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Syekh Hisham ini, ada yang kemudian ya ightarru bizayy, tertipu dengan penampilan itu, bahwa itulah penampilan sufi. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Syekh Hisham, tapi Syekh Hisham nggak masuk ke barisannya. Ya, kita ngelihat juga Pak, ya, sibuk di pakaian, sibuk di serbannya. Ya, Syekh Hisham jadi mursyid kan bukan karena dia serbannya, ya. Kalau di Jawa mursyid itu kebanyakan kayak Abah Habib Lutfi atau Abah Uci, pakai kopiah terus dikasih begini, ya, biasanya putih, namanya khirqah, ya, atau rida yang dijadikan khirqah sufi. Ya, di kita kalau ada yang begitu itu berat itu. Yang pantas begitu ya beliau-beliau itulah. Kita nggak pantas Pak. Ya, minimal dia mursyid gelarnya, dapat ijazah dari gurunya. Penampilan begini, bizayy wal hay'ah, gaya, ya, penampilan, termasuk gaya duduknya, kepalanya, ya, yajlisuna ala sajadat ma'itraqir ra's, tahu-tahu pikirannya melayang kemana-mana, kal mutafakkir, seakan-akan dia seorang mufakir, padahal pikirannya lagi melayang-melayang Pak, belum jelas, ya. Wa fi tanaffusis su'ada, kalau nafas tuh nafasnya panjang, ya, kayak berkarisma. Khafdis saut fil hadis, kalau bicara tuh kayaknya tenang, ya. Walam yut'ibu anfusahum qad fil mujahada war riyadha wa muraqabatil qalbi wa tathhiril batin wal zahir min al athami al khafi wal jaliyah. Tapi mereka tidak melakukan amal sufi yang sebenarnya. Apa itu? Mujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh itu di saat ngantuk dia lawan kantuknya. Males ngitung zikir, dia hitung zikirnya. Itu lagi masuk pikiran duniawi, dia lawan pikiran duniawinya. Ini mujahadah. Warriyadhah, riyadhah itu menunjukkan kedisiplinan, diulang-ulang. Riyadhah itu latihan yang diulang-ulang. Ini wirid aja nggak ada latihannya, ya, gayanya dapat. Ya. Wa muraqabatil qalb, lalu kemudian muraqabah qalbiyah. Apa arti muraqabah qalbiyah? Mengintai kalbu, apakah kalbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muraqabah. Dalam tradisi keilmuan sufi yang asli, muraqabah ini panjang babnya. Mulai dari muraqabah mutlak, ada muraqabah ma'iyah, ada merasa bersama Allah, ada merasa kedekatan, aqrabiyah, dekat, terasa dengan Allah. Ada juga terus-terusannya, ya, ada ahadiyah, qul wallahu ahad, ada rahmaniyah, ada qur'aniyah, banyak sekali. Dan ini muraqabah ini yang lucunya, di beberapa zawiyah zikir muraqabah ini diajarkan, padahal enggak.
muraqabah itu langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengintai kalbu lah nanti yang merasakan rasanya ma'iyah atau apa. Nah, di beberapa zawiyah, surau atau ribat, itu muridnya diajarkan, sekarang kamu muraqabah ini ya. Ini nggak nyambung ya. Wa tathhiril batin wa zahir. Apalagi kerjaan sufi yang asli, purifikasi. Apa arti purifikasi? Memurnikan, menyucikan zahirnya dan batinnya. Artinya fikihnya bagus. Dia nggak mesti ahli fikih, Pak. Jadi sufi ini nggak mesti dia ahli fikih, nggak mesti dia ahli fatwa, tapi dia ahli yang kedua, waz-zahir wal batin, ahli dalam mensucikan yang batin. Minal athamil khafiyyatil jaliyah, dari dosa yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dan itu ya, mujahadah, riyadhah, muraqabah qalbiyah, tathhir zahir wal batin, ini baru awail manazil tasawuf, baru awal makom-makom sufi. Nah, orang-orang yang pakai baju-baju sufi tadi ini awal aja belum lolos itu. Ma'annahum lam yahumu qad haulaha wa lam yasumu anfusahum syai'an minha. Ya, padahal belum pernah mencium, memasuki fase-fase ini. Ya, kawan-kawan kita ajak latihan. Namanya latihan kan ada targetnya. Kalau sudah nggak latihan baru bebas, baru zikron katsiro, itu unlimited. Jadi kita latih, misalnya ada zikir mulai dari 1000, 5000. Itu latihan-latihan itu dibolehkan oleh para ulama karena mengikuti langkah dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada yang tadi di pakaian. Nah, sekarang ada kelompok sufi prank ya, yang idda'at ilmal ma'rifah, yang ngaku-ngaku dapat ilmu ma'rifat. Nah, ini lebih berat nih, Pak. Kayaknya dia paling tinggi gitu ya. Wa musyahadatul haq, dan seakan-akan dia memandang kepada Allah. Wa mujawazatul maqamat wal ahwal, seakan-akan dia sudah melewati semua maqamat tadi dan ahwal ya. Apa beda maqam dan ahwal? Maqam itu adalah kondisi yang sudah menetap pada seorang hamba. Misalnya rasa taubat, itu setiap hari itu dia kalau ingat taubat itu dia bisa taubat berkali-kali. Jadi hari-harinya itu taubat. Kalau ahwal, ini rasa yang datang dari Allah. Kadang-kadang dia kemudian nangis. Nah, itu ahwal taubat namanya. Ahwal ini nggak selalu datang. Kalau selalu datang repot kita. Coba setiap hari kita nangis, repot, Pak. Lagi jalan nangis, ntar dikira orang gila ya. Wal mulazamah fi aini syuhud, orang ini ngaku-ngaku sudah langsung menyaksikan inti daripada zat Allah. Wal wusul ilal qurb, sampai kepada makom qurbiyah, kedekatan. La ya'rifu hadhihi al-umur illa bil usama wal alfaz. Padahal dia tahu semua ini baru sebatas diskusi dan istilah-istilah bil usama. Jadi nama-nama aja. Nah, ini grup-grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini. Grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini banyak di kampus-kampus dan sekitar-sekitaran kampus. Ngajinya ini, Pak. Juga ada yang palsu, juga ada. Kayaknya bukan di kampus, kiai-kiai tertentu. Karena saya banyak juga dengerin kiai-kiai tertentu yang ngaku sudah suluk di langit. Saya suluk di langit sekian tahun gitu. Anak-anak yang tamatan-tamatan pesantren Timur Tengah direndahin sama dia. Ente apaan? Paling ente cuma sekian tahun di Mesir gitu. Saya sekian tahun di langit. Emang orang di langit pamer-pamer segala, bisa kita tes. Kalau dia pernah ke langit, ketemu nggak Nabi Isa? Ya, ketemu nggak Nabi Adam di langit pertama?
kalau pernah nyantri di langit ya, ketemu nggak Nabi Ibrahim di langit 6 atau 7? Karena di hadis Bukhari itu ada dua versi, fis sama'i sadisa dan fis sama'i sabi'ah, langit ke-6 atau langit ke-7. Ketemu nggak sama Nabi Ibrahim? Baru bener tuh nyantri di langit. Baru nyantri di langit belagu, iblis lama di langit. Nah, kelompok-kelompok ini kadang-kadang dia punya pengalaman rohani, tapi bukan kerohanian yang murni, tapi kerohanian palsu yang membawa dia bukan Allah, bukan malaikat, tapi yang bawa dia adalah jin. Ini sering, Pak. Nah, tadi saya nyebutkan mereka kemana-mana ya, dan yang tinggi-tinggi mereka naik ke angkasa. Antara langit dan bumi disebut sama'id dunia. Disitulah Allah izinkan jin-jin, setan-setan yang kuat-kuat itu bikin istana-istana. Karena dulu Azazil, iblis ini pernah naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke langit ke-7 dan menjadi pemimpin salah satu klan malaikat beribadah kepada Allah. Balik lagi turun ke bawah. Jadi setiap langit itu dia beribadah di sana. Wallahu alam berapa lama mereka beribadah. Maka hati-hati Bapak Sarmakan Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum suatu sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, nggak usah deh percaya itu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu setan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kiber. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniyah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama'id dunia, yang orang sebut khayangan. Makanya ilustrasinya Sung Gokong kan itu persis, Pak. Kerajaan langit itu ada awan-awannya. Ini ciri-ciri mereka berawan-awan itu. Itu bukan imajinasi bohongan ya, karena dalam tradisi falsafah Aflatun, apapun yang diimajinasikan manusia itu ada realitasnya sebenarnya. Kita kan berimajinasi apa? Itu ada realitasnya di luar. Cuma ada yang akal kita kesampaian, ada enggak. Bukan enggak masuk akal, masuk akal. Akalnya enggak nyampe, bukan berarti dia enggak ada, ya. Talaqqafa min alfazit ta'at kalimat fahuwa yuraddiduha wa yazunnu anna dhalika a'la min ilmi al-awwalin wal akhirin. Dia dengan tadi lafaz-lafaz tadi, istilah-istilah tadi, merasa itu adalah yang paling tinggi, a'la min ilmi al-awwalin, lebih utama dari ilmu awalin dan akhirin, generasi dulu dan generasi belakangan. Nah, orang-orang ini ciri-cirinya apa? Yanzur ilal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi'ainil izrdiyah. Tadi seperti yang saya katakan, ciri-ciri mereka ini jago baca kitab, jago istilah-istilah tasawuf. Tapi kalau mandang ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, para kiai itu izdriyah ya. Izdriyah ya. Dengan pandangan yang merendahkan. Gitu doang gitu. Baru hafal Quran, baru hafal matan-matan takrib, hafal alfiyah. Nih, ilmu saya ilmu makrifat lebih tinggi. Nah, ada perasaan-perasaan begitu di hatinya. Ya, hati-hati, sudah diprank sama setan ya. Kalau kami dulu ketika dapat ijazah zikir dari guru, lalu boleh ngajarin zikir, itu ada pesan di bawahnya, alai wa usika, aku wasiatkan engkau, kata guru kita ya. Dengan apa? Beberapa hal, diantaranya bihtiramil ulama wal fuqaha wa ahlil Quran wa ahlil hadis, untuk menghormati ulama, ahli Quran, ahli hadis. Itu ada pesan Pak ditulis dalam ijazah-ijazah yang saya terima dulu dari guru-guru saya.
Fadlan 'anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung. Ya? Hatta innal fallah, ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, dia tinggalkan bertaninya, ya. Lalu kemudian ikutin model-model begini, ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahkir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini nganggap selain mereka ini dihijab, ya. Seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir, ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa indallah minal munafikin. Orang begini di sisi Allah munafik. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli qalbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat' ilman wa lam yuhazzib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan Malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan, kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah, firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara' wa rafadul ahkam wa sawwu bainal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah, kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka, sekarang yang halal haram, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama ibahiyah ini kelompok ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar Pak, kalam mereka. Allah butuh nggak sama amal kita? Nggak butuh ya. Itu sudah apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente kok, ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul al amal bijawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramal dengan fisik tuh nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Bener nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan, ya kita nggak perlu berarti ya beramal secara fisik. Nah ini kalam-kalam mereka. Nah ini juga sufi-sufi prank ini Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin. Mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir, jadi nggak masuk lagi. Nah, maka ini kata kunci Pak. Setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya hakikatnya hakikat syaitaniyah.